Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kebijakan makro pembangunan pendidikan yang beranggotakan 1. Novi Rusmilawati, 2. Nurtantria Jelita Ratri, dan yang ketiga Nurul Lailia Rahmadani. Oke, langsung saja ke presentasinya ya. Yang pertama ada kebijakan pokok pengembangan pendidikan nasional. Menurut Wahab, dikutip dari buku Kebijakan Pendidikan menyatakan, kebijakan pokok ialah pedoman untuk bertindak. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada bagian menimbang poin C, bahwa pembangunan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal. Yang kedua yaitu kebijakan makro pembangunan pendidikan nasional. Kebijakan publik makro adalah kebijakan yang mencangkup dan dapat mempengaruhi di suatu negara tertentu secara menyeluruh. Kebijakan publik termasuk kebijakan pendidikan yang bersifat makro atau umum atau dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Pendidikan, dan lainnya. Yang pertama, tujuan kebijakan makro pendidikan. Kebijakan pendidikan dibutuhkan untuk merealisasikan keberhasilan standar nasional pendidikan. Yang kedua yaitu kendala peningkatan mutu pendidikan di tingkat makro. Kendala peningkatan mutu pendidikan ini disebabkan karena pemberian peranan yang kurang proporsional terhadap sekolah, kurang memadainya perencanaan, pelaksanaan, dan ketidaksesuaian pengelolaan sistem kurikulum. Ketiga yaitu solusi untuk peningkatan mutu pendidikan di tingkat makro. Yang pertama, pengembangan kurikulum termasuk cara penyajian pelajaran dan sistem studi pada umumnya. Yang kedua, pengadaan buku-buku pelajaran pokok untuk murid serta buku panduan guru sekolah dasar dan sekolah-sekolah lanjutan. Selanjutnya, macam-macam penyebab kelemahan pembangunan pendidikan di Indonesia meliputi yang pertama, efektivitas pendidikan di Indonesia. Kedua, efisiensi pengajaran di Indonesia. Yang ketiga, standarisasi pendidikan di Indonesia. Keempat, rendahnya kualitas sarana fisik. Yang kelima, rendahnya kualitas guru. Yang keenam, rendahnya kesejahteraan guru. Ketujuh, rendahnya prestasi siswa. Yang kedelapan, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesembilan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Kesepuluh, mahalnya biaya pendidikan. Dan yang terakhir, solusi dari permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.